Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini sungguh indah, sungguh luar biasa. Marilah dalam sukacita itu kita bersama-sama mau mengawali hari ini dengan merenungkan salah satu dari bagian Alkitab kita. Sebelum kita merenungkan, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu, berkat anugerah-Mu, kesempatan dan kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bisa bangun di pagi hari ini dengan rasa sukacita dan syukur yang luar biasa. Sebentar Tuhan, kami akan memulai hari kami dengan merenungkan salah satu dari bagian Alkitab-Mu. Tolong Tuhan, bimbing kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Allah ini bukan hanya sebatas kami dengar, tapi dengan segera kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita di pagi yang sungguh luar biasa ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kerapuhan Bapak Ibu. Setiap manusia menyadari keterbatasannya. Setiap manusia memiliki keterbatasannya. Tapi kesadaran itu tidak serta-merta menciptakan suatu bentuk sikap penerimaan akan keterbukaan bahwa kita manusia memang memiliki keterbatasan tertentu. Kita justru berjuang untuk menghadirkan yang namanya kesempurnaan. Sekalipun hal itu merupakan hal yang mustahil, tapi kita tetap mengusahakannya dengan sungguh. Sehingga kita cenderung untuk makin sulit, untuk tertutup menerima yang namanya keterbatasan atau kerapuhan. Allah pun dipahami sebagai pihak yang sempurna, yang tak mengenal yang namanya kelemahan. Menariknya di dalam cinta Allah, Allah memberikan dirinya untuk menjadi rapuh karena Allah menjadi sama seperti manusia dalam rupa Yesus Kristus. Pada saat manusia berjuang mengenyampingkan kerapuhannya, Allah hadir dalam cintanya untuk menyerap semua keterbatasan dan kerapuhan manusia. Menerima kerapuhan dalam cinta Allah, mengajak untuk merayakan hidup dalam persekutuan, kehangatan dan penerimaan. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17 ini mau menyatakan bahwa cinta menggerakkan Allah sehingga Allah berinkarnasi dalam diri Yesus. Cinta memerdekakan Yesus untuk menjalani kerapuhannya sebagai manusia. Cinta melegakan Yesus melewati jalan salib dan bukan saja menghadapi peristiwa penderitaan, melainkan juga penolakan dan penghinaan. Dalam cintanya Yesus merasakan keterbatasan manusia. Yesus yang sungguh-sungguh manusia adalah Yesus yang saat itu menjadi terbatas. Di dalam persekutuan Allah Tritunggal, kerapuhan dirayakan dengan cinta kasih Allah yang utuh dan sempurna. Pendekatan tentang hal yang terbatas ini menolong kita untuk memahami Allah. Sebagai seorang insan,
sebagai seorang percaya, marilah rengkuhlah kerapuhan kita sebagai manusia. Terbukalah, akuilah bahwa kita memang memiliki keterbatasan. Kita memang memiliki kerapuhan. Kita tidak perlu merasa harus sempurna. Tidak perlu merasa semua hal dalam hidup ini baik-baik saja. It's okay to be not be okay. Sebab sang firman yang dipersaksikan oleh kitab suci itu pasti selalu akan menemani perjalanan kita. Di dalam kerapuhan kita, di dalam keterbatasan kita, Allah tetap bersama dengan kita. Bacalah terus kitab suci. Berdoalah terus senantiasa. Ambillah waktu khusus secara teratur. Jalani saja hidup ini pelan-pelan dengan penuh keyakinan bahwa ada seorang sahabat yang senantiasa menemani kerapuhan kita. Ingat, kita tidak perlu menjadi sempurna. Yang kita perlu menjadi setia. Selamat menjadi seorang yang terbuka akan kerapuhan dan keterbatasan. Dan selamat bahwa kita memiliki Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Allah yang baik itu, Allah yang ada bersama dengan kita senantiasa itu, pasti memberkati kita dan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih dengan firman-Mu di pagi hari ini. Begitu besar kasih-Mu Tuhan kepada manusia. Kami tahu terkadang kami menyelimuti keterbatasan dan kerapuhan kami. Terkadang kami ingin sekali terlihat baik-baik saja, bahkan sempurna di mata orang lain. Tetapi firman-Mu mengingatkan kepada kami, tidak apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. Kami harus memiliki sikap terbuka. Yang kami tahu satu hal, bahwa Allah ada bersama dengan kami ya Tuhan. Kalau saat hari ini kami ada di dalam keterbatasan dan kerapuhan hidup kami, Tuhan tolong temani kami. Tuhan tolong gandeng tangan kami, bahkan Tuhan tolong gendong kami melewati kerapuhan dan keterbatasan ini. Sehingga Tuhan, hati syukur dan sukacita tetap ada bersama dengan kami. Kami ingin memulai hari kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang luar biasa baik. Kami akan memulai hari kami dengan sukacita dan syukur. Amin.